Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada kesempatan kali ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda semua yang masih setia menjadi penonton Akarimba. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu menyertai Anda semua. Pada video kali ini, kami mengisahkan seorang ratu yang namanya begitu harum, menghiasi perjalanan sebuah kota di antara Jakarta dan Bogor, yakni Kota Depok. Kota Depok, kota tempat bersinggahnya para raja. Sahabat Akarimba, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, jumpa lagi dengan kami YouTube channel Akarimba. Pada episode kami kali ini mengisahkan tentang makam keramat Ratu Jaya. Seperti apa penelusurannya? Mari ikuti kami. Berbicara Kota Depok tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perjalanan masa lalu. Kota yang pada abad ke-14 pernah dijadikan benteng pertahanan Kerajaan Pajajaran yang membentang dari Kerajaan Muara Beres sampai kepada Karadenan, mampu bertahan terhadap serangan pasukan Jayakarta yang dibentuk Demak, Cirebon, dan Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya cincin emas kuno peninggalan Kerajaan Pajajaran oleh seorang sejarawan dan arkeolog Belanda, yakni N.J. Krom. Kemudian pada tahun 1709, Abraham van Riebeeck menemukan benteng kuno peninggalan Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan Kitab Wangsa Kertanegara, Ratu Kiranawati adalah ratu terakhir dari Kerajaan Tanjung Jaya. Kerajaan Tanjung Jaya merupakan salah satu kerajaan di bawah Kerajaan Muara Beres yang dipimpin oleh suaminya, yaitu Prabu Surawisesa. Sedangkan menurut Babat Tanah Betawi, karya Haji Ridwan Saidi, di sana dikatakan, di Jakarta sudah berdiri Kerajaan Salakanegara pada tahun 130 Masehi dengan rajanya Dewa Warman dan permaisurinya Larasati. Lalu pada tahun 363 Masehi, Kerajaan Salakanegara berakhir, yang kemudian menjadi bawahan Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara berubah menjadi Tanjung Kalapa yang berlokasi di Condet. Lalu, seiring perkembangan dan dinamika yang terjadi di Kerajaan Tarumanegara, Tarumanegara menjadi Pajajaran. Pada tahun 1333 dipimpin oleh Prabu Ragamulya yang mempunyai seorang sepupu bernama Wangsa Tunggal, mendirikan Kerajaan Tanjung Kalapa, yang kemudian Kerajaan Tanjung Kalapa diubah namanya menjadi Tanjung Jaya.
Istana Tanjung Jaya diperkirakan berlokasi di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kerajaan Tanjung Jaya ini merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Dikisahkan pada saat Kerajaan Tanjung Jaya dipimpin oleh rajanya Cakra Larang, sedangkan kala itu Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang kemudian menikahkan putranya Prabu Surawisesa dengan putri Raja Cakra Larang, yakni Ratu Kiranawati atau Ratu Kebagusan. Beliau dikenal juga dengan nama Ratu Jaya. Yang kelak Prabu Surawisesa menjadi Raja Pajajaran kedua, sedangkan Ratu Kiranawati menjadi permaisurinya. Singkat cerita, Ratu Kiranawati menjadi permaisuri Raja Pajajaran kedua, yakni Prabu Surawisesa yang bertahta pada tahun 1535. Lalu sepeninggal suaminya, beliau hijrah ke wilayah Depok dan berdakwah menyebarkan agama Islam di sana bersama Syekh Sawangan. Bahkan dari kisah turun-temurun, beliau dikenal sebagai seorang yang sakti mandraguna, juga seorang wanita soleha. Pada tahun 579, beliau wafat dan dimakamkan di Ratu Jaya Depok ini. Namanya pun kini diabadikan menjadi sebuah tempat di Kelurahan Ratu Jaya. Demikian untaian kisah perjalanan masa lalu Ibu Ratu Kiranawati. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menggugah selera kita untuk melestarikan budaya yang sudah ada turun-temurun, yang tersaji dalam hidangan, hikayat dan bukti sejarah ini. Semoga sajian ini terus terjaga kelestariannya, tidak punah termakan zaman, agar anak cucu kita nanti mengerti dan bangga akan sejarah leluhurnya yang telah menorehkan sejarah demi anak negeri tercinta, Nusantara Sakti. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, seorang raja dan ratu ada tanda pengenalnya. Demikian pula seorang wali ada tanda pengenalnya. KTP yang Anda miliki adalah identitas dunia. Maka buatlah identitas akhirat yang bernama Nur Ilahi. Zikirlah kepada Allah. Buatlah agar semua aktivitas menjadi nilai ibadah hati. Tentunya hati harus selalu tersambung, terhubung kepada Allah, agar permohonan KTP Anda disetujui dan mendapat stempel ridhonya. Ingat, kita tidak butuh perhatian dari orang lain. Yang kita butuhkan adalah perhatian dan ridho Allah semata. Bila cahaya Allah telah masuk ke dalam hati manusia, maka akhirat akan menjadi target dan tujuannya. Passwordnya cuma satu, yaitu KTP yang bernama Nur Ilahi. Wallahu a'lam bishawab.
salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kisah dari Ibu Ratu Jaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Akarimba yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya di video-video kami. Dan bagi yang belum memberikan subscribe, like, dan komennya, kami tunggu di video kami selanjutnya. Salam cinta leluhur Nusantara.